Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Dwi Oktaviani dengan NIM 12020090078 dari kelas 4 CPGMI. Di sini saya akan memaparkan laporan hasil observasi pelaksanaan proses pembelajaran di SDN Mekarwangi, Kabupaten Bandung. Berikut latar belakangnya. Observasi merupakan suatu tindakan atau aktivitas pengamatan pada suatu objek secara cermat untuk mendapatkan informasi atau bukti kebenaran secara langsung di lokasi penelitian dan juga mencatat secara sistematis terkait gejala yang diteliti, di mana objek yang diamati di sini terkait pelaksanaan proses pembelajaran atau mengajar yang dilakukan seorang guru di suatu sekolah. Proses pembelajaran merupakan kemampuan pendidikan yang kegiatannya melibatkan guru dan siswa. Oleh karena itu, guru harus memahami materi yang akan disampaikan kepada siswa serta bisa memilih model pembelajaran yang tepat dalam menyampaikannya. Seperti yang kita ketahui, bahwa proses pelaksanaan pembelajaran atau mengajar yang dilakukan seorang guru itu sangat penting. Untuk itu, selaku mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, tentunya harus tahu bagaimana proses pelaksanaan mengajar yang baik dan benar pada anak SD di kelas rendah. Maka, saya melaksanakan observasi pada kelas 1 SDN Mekarwangi, Kampung Manjah Berem. Tujuan observasinya yang pertama, untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pendidikan IPA di RI kelas rendah. Yang kedua, untuk menambah pengalaman mahasiswa di dunia pendidikan, khususnya di sekolah dasar, sehingga memperoleh banyak ilmu baru ketika nanti dalam proses mengajar. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kemampuan atau keterampilan seorang guru dalam melaksanakan proses mengajar pada peserta didik yang baik dan benar, sehingga sebagai calon guru dapat memilah dan memilih kira-kira cara mana yang paling baik dan tepat untuk digunakan dalam proses mengajar sesuai dengan ketentuan, kondisi dan keadaan, serta kebutuhan. Waktu dan tempat pelaksanaan observasi di mana dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022. Tepatnya mulai pada pukul 7.30 sampai dengan selesai dalam 1 kali tatap muka. Tempat pelaksanaan observasinya yaitu di SDN Mekarwangi yang beralamat di Kampung Manjah Berem, Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Observer dan narasumbernya itu saya sendiri, Risa Dwi Oktaviani, umur 20 tahun, pekerjaan mahasiswa. Dan data narasumbernya itu Ibu Sri Rahayu SPD, umur 36 tahun, guru kelas 1 SD Mekarwangi. Hasil observasinya, saat ini SDN Mekarwangi menggunakan RPP di masa pandemi atau daring, atau tidak menggunakan RPP dengan kurikulum 13. RPP-nya ini diterapkannya itu masih sama, tidak diubah, karena sudah dibuat sebelumnya. Akan diubah atau dibuat kembali RPP tersebut pada awal tahun pembelajaran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dalam proses pelaksanaan pengajaran yang dilakukan Ibu Sri, beliau mengajar kelas 1. Pada saat saya amati, beliau sedang menjelaskan terkait materi pada tema 8. Dalam penyampaian materinya, mengacu pada buku tematik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ibu Sri tidak melakukan pengurangan dalam penyampaian materi bahan ajar pembelajaran sesuai dengan aturan dan kaidah, kompetensi dasar dan kompetensi inti. Metode pembelajaran disesuaikan dengan kondisi pengajaran yang dilaksanakan.
Pendekatan pembelajarannya itu berpusat pada siswa dengan menyesuaikan keadaan yang sudah diketahui atau dialami sendiri oleh siswa. Metode pembelajaran yang digunakan oleh Ibu Sri menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas dengan mengerjakan bersama-sama. Berikut ini penilaian yang diberikan kepada Ibu Sri. Aspek yang diobservasi yang pertama keterampilan membuka pelajaran. Skala yang diberikan 3, catatannya guru mengawali dengan salam pembuka, menanya kabar, dan mengajak salah satu siswa untuk memimpin doa bersama. Yang kedua, keterampilan menarik perhatian dan memotivasi siswa. Skala yang diberikan 4, adanya persepsi dengan bernyanyi Indonesia Raya secara bersama, adanya tepuk semangat sehingga siswa bersemangat dan termotivasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, penguasaan materi terkait kedalaman dan keluasan materi, atau termasuk tidak ada miskonsepsi. Skala yang diberikan 4, guru menguasai materi dengan baik saat menyampaikan kepada siswa, juga mengajarnya itu mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa sehingga tidak ada miskonsepsi. Yang keempat, kelengkapan materi atau faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi sebagai kebulatan konsep. Skala yang diberikan 4, materi yang disampaikan sudah lengkap atau faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Yang kelima, kebenaran konsep atau prosedur dalam pembelajaran. Skala yang diberikan 3, konsep atau prosedurnya itu sesuai dengan kaidah pembelajaran. Juga bertahap dengan baik dan benar, hanya saat absensi di akhir pembelajaran. Yang keenam, keterampilan menggunakan metode, model, dan pendekatan pembelajaran. Skala yang diberikan 4, dengan metode ceramah dan pendekatan saintifik seperti menanya pembelajaran sebelumnya, juga siswa memahami materi yang dijelaskan, juga meneliti dan mengamati secara bersama-sama. Yang ketujuh, menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan teknologikal, pedagogical content, knowledge, atau TPACK, berbasis platform revolusi industri 4.0. Skala yang diberikan 1, dalam pembelajaran, guru tidak menggunakan teknologi, namun menggunakan buku tematik Kurtilas, spidol, dan papan tulis. Yang ke-8, keterampilan mengembangkan variasi interaksi dalam pembelajaran. Skala yang diberikan 4, adanya interaksi antara guru dan siswa, di mana mengajak semua siswa untuk aktif dalam pembelajaran, seperti bertanya dan menjawab pertanyaan, juga maju ke depan kelas. Yang ke-9, keterampilan mengelola kelas dan menciptakan suasana kondusif dalam pembelajaran. Skala yang diberikan 3, guru mengelola kelas dengan baik dengan terciptanya suasana pembelajaran kondusif atau mengajarkan siswa untuk lebih tenang saat pembelajaran. Namun ada beberapa siswa yang kurang menurut. Ke-10, keterampilan memanfaatkan waktu secara tepat, efektif, dan efisien. Skala yang diberikan 4, di sini guru memanfaatkan waktu sangat baik saat pembelajaran, seperti menjelaskan materi dan pemberian tugas dan lain-lain, sehingga pembelajaran bisa terlaksana dengan tepat, efektif, dan efisien. Yang ke-11, keterampilan mengorganisasi sumber belajar dan atau bahan ajar. Skala yang diberikan 4, guru mampu mengorganisasikan sumber atau bahan ajar sesuai dengan buku yang sedang diajarkan, sehingga pembelajarannya tersusun terlaksana dengan baik. Yang ke-12, kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran. Skala yang diberikan 1, dalam pembelajaran,
tidak menggunakan teknologi. Di sini, guru hanya menggunakan buku tematik dan buku sumber lainnya. Yang ke-13, keterampilan menggunakan media pembelajaran atau media pembelajaran konvensional dan digital. Skala yang diberikan 3, di mana tidak menggunakan media digital, namun media pembelajaran konvensionalnya dibuat sendiri oleh guru dengan didukung perangkat sekolah sesuai dengan pembelajaran yang akan diajarkan. Yang ke-14, mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry-based activities dan problem-based learning. Skala yang diberikan 4, proses pembelajarannya dengan cara berpikir, di mana guru menggunakan pembelajaran dengan mengaitkan lingkungan sekitar, sehingga siswa dapat berpikir ketika pembelajaran berlangsung. Ke-15, volume dan intonasi suara yang jelas, mudah dipahami dan runtut. Skala yang diberikan 4, volume dan intonasi suara guru sudah jelas saat menyampaikan suatu materi, sehingga siswa paham apa yang sedang dijelaskan. Yang ke-16, penggunaan bahasa yang baik dan benar, baik lisan maupun tulis atau sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Skala yang diberikan 4, bahasa yang digunakan sangat baik, sopan, dan lemah lembut. Juga tulisannya terlihat jelas dan rapi, sesuai mata pelajaran yang diajarkan. Yang ke-17, kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi atau HOTS dalam pembelajaran. Skala yang diberikan 3, guru mampu mengembangkan cara berpikir dengan tingkat tinggi sehingga siswa belajar berpikir dan menjawab pertanyaan yang diberikan guru sesuai dengan materi yang diajarkan. 18, kemampuan menggunakan analogi atau metafora dan kontekstualisasi materi atau pengetahuan. Skala yang diberikan 3, tidak menggunakan analogi atau metafora dalam pembelajaran, namun kontekstual penggunaan materi atau pengetahuannya melihat lingkungan sekitar. 19, kemampuan penggunaan komunikasi nonverbal atau gestur. Skala yang diberikan 2, penggunaan komunikasi nonverbal, guru hanya berdiri atau menghadap pada bagian siswa laki-laki sisi kanan atau jarang menghadap pada bagian siswa perempuan bagian sisi kanan, disebabkan siswa laki-laki lebih banyak atau aktif daripada siswa perempuan. Yang ke-20, kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, menantang, dan menginspirasi. Skala yang diberikan 4, dalam pembelajarannya, guru menciptakan suasana belajar menyenangkan, di mana setiap siswa yang aktif akan diberi tepuk job oleh guru dan siswa lainnya. Yang ke-21, kesatuan dalam berpakaian dan atau penampilan. Skala yang diberikan 4, dalam berpakaian sangat baik, rapi, sopan, sesuai dengan pakaian seorang pendidik saat mengajar. Yang ke-22, keterampilan melakukan penilaian proses. Skala yang diberikan 4, guru melakukan penilaian dengan cara melihat keaktifan pada setiap individunya. 23, keterampilan melakukan penilaian hasil belajar berbasis HOTS. Skala yang diberikan 4, guru mampu melakukan penilaian HOTS pada semua siswa sesuai dengan standarisasi penilaian, di mana dengan memberikannya soal pembelajaran HOTS. Kedua 4, kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement dan punishment. Skala yang diberikan 3, adanya penguatan, persepsi, dan penyampaian akhir materi, namun tidak ada punishment dalam pembelajaran, hanya diberikan persepsi bagi siswa yang aktif. 25, keterampilan menutup pembelajaran dengan membuat simpulan, refleksi, dan tindak lanjut. Skala yang diberikan 4,
Guru melakukan penutup pembelajaran, kesimpulan, dan absen. Lalu siswa memimpin untuk membacakan doa, kemudian tindak lanjut atau memberikan pertanyaan pada semua siswa. Bila siswa bisa menjawab, diperbolehkan untuk pulang. Jadi jumlah nilai keseluruhan yang diberikan kepada Ibu Sri yaitu 85 atau B. Selanjutnya evaluasi atau refleksi. Evaluasi dari hasil observasi tadi sudah jelas terkait kekurangan pada proses pembelajaran atau pelaksanaan mengajar yang dilakukan oleh Ibu Sri. Salah satunya melakukan absen tidak sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan di awal pembelajaran. Tidak menerapkan pendekatan teknologikal pedagogika konteks knowledge atau TPACK. Tidak menggunakan media pembelajaran digital, tidak ada punishment dalam pembelajaran. Guru hanya berdiri menghadap pada bagian siswa laki-laki sisi kanan atau jarang menghadap pada bagian siswa perempuan bagian sisi kanan, disebabkan siswa laki-laki lebih banyak atau aktif daripada siswa perempuannya. Sehingga sebaiknya Ibu Sri harus melakukan absen di awal pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Dalam penyampaian materi, sebaiknya berdiri menghadap juga kepada murid siswa perempuan secara merata di antara kedua-duanya. Bukan membeda-bedakannya lebih pada murid laki-laki karena lebih aktif daripada perempuannya. Ibu Sri harus memperhatikan juga siswa perempuan agar pembelajaran yang diajarkan dapat mengerti dan merasa dipedulikan dengan baik. Nah, itulah menjadi bahan evaluasi bagi kita supaya kejadian tersebut tidak terulang di kemudian hari. Kesimpulan yang dapat saya ambil, proses pembelajaran merupakan komponen pendidikan yang kegiatannya melibatkan guru dan murid. Seorang guru merupakan sumber belajar bagi murid, di mana menciptakan kondisi belajar dalam menentukan kualitas pengajaran yang dilaksanakannya. Dalam proses pembelajaran, guru berperan penting merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran, dan memberikan umpan balik. Maka dari itu, guru perlu memperhatikan antara kedua murid secara merata, agar proses pembelajaran yang disampaikan terlaksana dengan baik. Siswa pun tidak merasa terabaikan oleh guru yang condong sebelah, sehingga guru harus mampu melaksanakan proses pembelajaran secara maksimal, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan kondusif, optimal, dan menyenangkan. Berikut ini lampiran foto-foto observasi yang dilakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.